Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalika Pramesti dengan NPM 21067555043. Pada kali ini saya akan membagikan tutorial mengenai impor ISPT PPH 2126 masa Desember. Selamat menyaksikan. Langkah pertama yang harus kita buat adalah kita membuat folder di Datade. Kebetulan di sini saya sudah membuat foldernya bernama Zalika Pramesti PPH 21 YouTube yang berisikan bukti potong, database, dan juga ada master data. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan database tersebut? Jadi yang pertama kita buka OSC, kita buka program files x86, kemudian DJP, lalu ISPT masa 2126-2014. Kemudian kita di sini ingin mengcopy database kosong, kita pencet DB kosong, kemudian kita copy DB2113 ini yang size-nya 1200 KB ke datad file yang folder yang kita punya. Langsung aja kita lanjut untuk mendapatkan dari mana kita dapat bukti potong A1 tersebut. Yang pertama kita pencet program files x86, files x86, lalu DJP, ISPT masa 2126-2014, kemudian kita pencet dokumentasi, CSV format, contoh CSV, lalu kita copy yang ini, 1721 BPA1. Lalu kita paste tadi ke folder yang telah kita punya. Di sini saya sudah menyiapkan dua data, yaitu berupa 1721 BPA, satu Excel yang tadi telah kita copy ke folder, dan juga saya menyiapkan master data. Nah, pertama, karena pada kasus ini terjadi kasus tahun pajak 2016, maka saya isi di sini 2016. Untuk pembetulan kita isi 0. Kemudian untuk nomor bukti potong semuanya 12 ini berupa bulan. Ini bulan 1 dan 12. Kemudian 16 ini tahunnya. Untuk nomor akhirannya urut, masa perolehan awalnya 1, masa perolehan akhirnya 12. Karena pada kasus saya, semua kerjanya mulai kerja dari Januari hingga Desember, atau dalam artian mereka semua bekerja full 1 tahun. Untuk NPWP, saya mendapatkannya dengan cara copy dari master data. Dan untuk menghilangkan titik dan stripnya, saya melakukan format cells, custom, format cells, custom sebanyak nolnya di sini sebanyak 15 kali. Oke. Kemudian untuk NIK saya isi 0 sebanyak 16 kali karena tidak terdapat pada master data. Kemudian untuk nama sama saya copy juga dari master data yang ada. Dan untuk alamat saya mencarinya dengan cara VLOOKUP. VLOOKUP dengan rumus sama dengan VLOOKUP, buka kurung, memencet nama Zalika Pramesti ini, kemudian titik koma, lalu kita buka file master data, kita drag dari B, C, D, E, F, G, H. Karena alamat ada di kolom ke-6, maka di sini saya titik koma lagi, 6.0 tutup kurung, kemudian untuk I2-nya ini saya pencet sebelumnya F4 sebanyak 3 kali, kemudian dapat seperti ini. Dan ini ada jenis kelamin, dengan cara yang sama kita mendapatkannya dengan VLOOKUP. Kemudian di sini ada di kolom ketiga. Cuman kita replace ini dengan
perempuan dengan F atau female dan laki-laki dengan M atau man. Kemudian akan kita coba di sini status PTKP. Karena terdapat di master data, cara yang dilakukan juga sama ya. Di lookup, kita pencet nama, di sini Azalika Pramesti, titik koma. Kemudian kita ke master data, kita drag juga hingga H, dari B ke H. Kemudian kita pencet ini, dan status PTKP pada master data berada di kolom ke 1, 2, 3, 4. Titik koma 4, titik koma 0, tutup kurung, I2-nya kita pencet sebelumnya F4 sebaik 3 kali. Lalu kita enter temu. Kemudian di sini ada yang namanya jumlah tanggungan. Karena jumlah tanggungan juga terdapat di master data, kita melakukan cara yang sama. Jumlah tanggungan di sini ada di kolom kelima. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Kita pencet ini, titik koma. Dari B ke H ada di kolom ke 5 jumlah tanggungan. Titik koma 5, titik koma 0, dan kita melakukan hal yang sama. Oke. Kemudian tadi kita mau mencari nama jabatan. Nama jabatan juga kita melakukan hal yang sama dengan VLOOKUP. Kurung buka, kita pencet yang pada I2 ini, titik koma. Kemudian kita buka file master data. Dan jabatan ini ada di kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Koma lagi ya, 7,0, tutup kurung, I2-nya kita pencet F4 sebaik 3 kali. Nah, untuk WP luar negeri di sini semuanya WP Indonesia dengan kode N dan kode negara kita kosongkan, kode pajaknya 21.100.01. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara kita mencari jumlah 1 sampai 20, hal pertama yang kita lakukan adalah kita membuka aplikasi SPT Masa 2126 tersebut. Yang pertama kita pilih SPT, buat SPT baru. Karena pada kasus tersebut adalah pada Desember 2016, maka tahun yang kita ganti di sini dengan 2016. Kemudian lanjut kita pencet buat SPT, karena pada pilih SPT saya sudah menyiapkan SPT 2016, maka langsung saja kita lanjut untuk ke isi SPT. Isi SPT pertama kita melihat untuk daftar bukti potong. Daftar bukti potong A1. Di sini tujuannya adalah untuk kita melihat dari mana kita mendapatkan jumlah-jumlah tersebut. Kita pencet yang di pojok kanan bawah ini baru. Kemudian kita lihat yang B, rincian penghasilan. Untuk pertama, penghasilan bruto. Jumlah 1 itu kita dapatkan dari gaji atau pensiun atau THT atau JHT. Lalu langsung kita balik ke jumlah 1 tersebut. Nah, untuk mendapatkannya kita menyiapkan master data yang sudah kita siapkan berupa perhitungan.
Untuk mendapatkan jumlah 1, di ESPT keterangannya untuk jumlah 1 adalah gaji atau pensiunan atau THT atau JHT. Cara yang kita lakukan berarti kita meng-VLOOKUP dari master data. Nah, ada di kolom kedua, sum of basic salary, dengan cara yang sama dengan VLOOKUP kurung buka I2 titik koma 0, kemudian kita ke master data, kita drag semua, kemudian kita mau mendapatkan data di kolom kedua. Lalu kita tekan F4 sebanyak 3 kali dan kita enter. Nah, lalu kita lanjut ke jumlah 2. Jumlah 2 di sini adalah tunjangan PPH. Karena pada master data di perhitungan ini tidak ada tunjangan PPH, oleh karena itu kita kosongkan saja dan lanjut ke jumlah ketiga. Jumlah ketiga di sini adalah tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya. Kita lihat di master data ada di total tunjangan. Cara yang kita lakukan adalah sama, yaitu dengan meng-VLOOKUP. Kemudian kita titik koma 0, lalu kita ke master data, di sini, dan total tunjangan itu ada di kolom 8, 0,80, lalu F4 sebanyak 3 kali. Nah, untuk jumlah keempat, ini berupa honorarium dan imbalan lain sejenisnya. Karena pada master data perhitungan juga tidak adanya honorarium tersebut, maka kita kosongkan saja dan langsung kita lanjut ke jumlah kelima, yaitu premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Bagaimana kita cari premi asuransi tersebut? Untuk mencari premi asuransi pada master data, berarti kita mendapatkan dari sum of BPJS yang ada pada kolom ke-9. Cara yang kita lakukan juga sama dengan VLOOKUP. Kurung nama kita, titik koma, lalu kita ke master data dan melakukan cara yang sama seperti perhitungan 1 dan 3 tadi. Karena di sini jumlah 5 itu adalah premi asuransi, dan premi asuransi ini di master data ada di kolom ke-9 atau BPJS. Maka titik koma 0, 9, 0 tutup kurung, dan kita F4 sebanyak 3 kali. Kita enter. Nah, untuk jumlah 6 ini adalah berupa penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotongan PPH pasal 21. Nah, pada perhitungan tersebut tidak adanya berupa natura, maka kita kosongkan saja dan kita lanjut ke perhitungan ke-7, yaitu berupa tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi, dan THR.
Untuk mendapatkan jumlah 7, cara yang dilakukan juga sama, yaitu dengan VLOOKUP. 7 itu apa? 7 itu tantim bonus gratifikasi jasa produksi dan THR. Kita lihat di master data, itu ada sum of THR itu ada di kolom ke-10. Kita melakukan cara yang sama. Untuk mendapatkan jumlah 8, kita lihat di ISPT jumlah 8 itu jumlah penghasilan 1 tambah 2 tambah 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kita sum saja dari jumlah 1 sampai ke jumlah 7. Untuk mendapatkan jumlah 9, kita buka aplikasi SPT, kemudian di sini ada komponen 9 biaya jabatan atau biaya pensiun. Nah, biaya jabatan dan pensiun itu rumusnya adalah sama dengan if buka kurung jumlah 8 dikali 5% lebih besar sama dengan, kemudian ada tanda sama dengan, kurung buka 500.000 dikali oleh F2 dikurangi E2. F2 itu apa? F2 di sini adalah masa perolehan awal masa perolehan akhir dikurangi masa perolehan awal ditambah 1 tutup kurung sebaik 2 kali, kemudian titik koma lagi, kurung buka 500.000 dikali masa perolehan akhir dikurangi masa perolehan awal ditambah 1 tutup kurung sebaik 2 kali, titik koma, Y2. Y2 adalah jumlah 8 dikali 5% tutup kurung. Kemudian akan didapatkan jumlah 9. Nah, lanjut ke jumlah 10. Jumlah 10 itu adalah iuran pensiun atau iuran THT atau JHT. Nah, iuran pensiun ini pada master data berada di sum of Aztec 2%. Ada di kolom 11 dan kita melakukan cara yang sama ya, yaitu dengan cara VLOOKUP. Nah, sum of Aztec ini ada di kolom 11. Nah, kita lihat kalau untuk jumlah 11 adalah jumlah pengurangan dengan menambahkan jumlah 9 ditambah jumlah 10. Nah, ini berarti kita sum aja. Nah, kita lanjut ya ke jumlah. Kita tutup ini, kita enter. Kita lanjut ke jumlah 13. Jumlah 13 adalah penghasilan neto masa sebelumnya. Ini kita kosongkan saja karena pada perhitungan master data tidak terdapat. Kemudian lanjut ke jumlah 14. Jumlah 14 itu adalah jumlah penghasilan neto untuk PPh pasal 21 setahun atau disetahunkan. Nah, ini tuh sama dengan jumlah 12. Maka aku bikin aja di sini sama dengan jumlah 12. Kita
Kita lanjut ke jumlah 15. Jumlah 15 di sini adalah penghasilan tidak kena pajak. Nah, sebelum kita masuk ke jumlah 15, kita buat dulu PTKP, kolomnya seperti ini. TK0, TK1, TK2, TK3, selanjutnya. Lalu kita, untuk memudahkan kita membuat cara yaitu L2 tambah M2. L2 ini di sini adalah tadi status PTKP dan kita tambah dengan jumlah tanggungan. Dapat seperti ini. Nah, ini dari sini. Kemudian titik koma. AR. Nah, ini kita udah dapat nih PTKP-nya. Nah, selanjutnya ada di jumlah 16. Nah, untuk jumlah 16 ini apa? Jumlah 16 ini adalah penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Untuk caranya yaitu kita menggunakan logika if, kurang buka jumlah 14, kita kurang jumlah 15, lebih kecil sama dengan 0, titik koma 0, titik koma round down, kurung buka, jumlah 14 dikurangi jumlah 15, titik koma minus 3 untuk menghilangkan koma di belakang koma sebanyak 3. Nah, nanti didapatkan segini. Untuk jumlah 17 itu apa? Jumlah 17 itu adalah PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Nah, bagaimana caranya? Caranya juga sama dengan if, kemudian NPWP sama dengan 0. Nah, sebelumnya kita di sini membuat ada atau tidak adanya NPWP. Nah, untuk adanya NPWP caranya seperti ini ya, bisa kita lihat. Untuk tidak ada caranya yaitu AG2 jumlah 16 ini kita kali 1,2. Nah, dapatlah seperti ini cara kita mencari jumlah 17. Nah, lanjut untuk ke jumlah 18. Jumlah 18 ini adalah PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya. Nah, ini karena tidak ada jadi kita tulis saja 0. Kemudian untuk jumlah 19 kita di sini caranya adalah jumlah 17 dikurangi oleh jumlah 18. Karena jumlah 19 di sini yaitu yang terutang. Sama halnya dengan jumlah 20. Nah, dari jumlah 20, kemudian untuk status ini kita kosongkan, dan NPWP pemotong ini adalah direktur utama. Di sini nama pemotongnya Azalika Pramesti. Maka NPWP yang dipakai adalah dari direktur utama tersebut. Nah, di data ini jadi NPWP sama ya untuk NPWP pemotong, nama pemotong, direktur utama Azalika Pramesti, dan tanggal bukti potongnya juga sama, semuanya 31 Desember 2016. Kemudian akan kita save ini dalam bentuk CSV, lalu akan kita coba impor ke ISP. Nah, kemudian kita akan coba impor. Kita buka aplikasi SPT, jadi DB, kemudian kita masukkan password 123, login, kemudian pilih SPT, buka SPT karena di sini saya udah buat ya. Untuk masa Desember tahun 2016, langsung aja kita ke CSV, impor bukti potong A1, kemudian buka file yang ada di folder tadi. Azalika Pramesti PPh 21 YouTube, dan yang terbaru ini jadi saya rename ini, kemudian kita open aja, kita geser, sudah terisi semua, kemudian kita impor. Nah,
Oke, impornya berhasil. Kemudian kita kembali ke CSV untuk memfilter jumlah 20. Ini kita filter untuk yang 0. Kemudian kita lihat di sini jumlah 8 sebanyak segini. Lalu setelah ada di Microsoft Excel, ya tadi kita dari jumlah 8, ini Amalia Rahman ya. Kita kembali ke ISPT, lalu kita di sini pilih isi SPT daftar pemotongan pajak, lalu kita 1 tahun pajak karena di sini jumlah pegawai saya 1 yang ini. Lalu kita tulis di sini total jumlah penghasilan brutonya berapa. Kita lihat ada di jumlah 8 yaitu 64804 791,77. Lalu kita simpan. Kita cocokkan dulu sebelumnya sama ya dengan yang saya tulis di sini. Ini kita simpan. Nah, sekian untuk tutorial impor ESPT PPH 21 masa Desember. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, mohon koreksi. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.